One Piece anime overrated. Masa sih? Yo. Halo guys dan halo Mas Ilham. Halo Mas Heral, apa kabar? Baik. Baik. Udah lama kita nggak ketemu 30 tahun kok. 30 tahun ya waktu itu. Umur kita masih 2 tahun kalau nggak salah ya. Ya, buat teman-teman halo, selamat datang lagi di YouTube Art Station. Dan mungkin buat kalian yang sadar kok openingnya kayak tidak asing gitu Kok openingnya tidak asing tapi kok hostnya asing gitu Iya kan? betul. Itu kayak Kok beda karena beda segmen apa gimana ini? Karena memang beda segmen. Oh, beda ini segmen. segmennya masih masuk di ngemeng. Masih Tapi ngemong. kita pinjem openingnya ceramah. Karena kita akan membahas One anime overrated. Piece. Kita akan membahas sedikit dunia anime lagi nih. Yang lagi rame dibahas di dunia maya. Oh iya loh, karena ini bahas anime pasti aku mulu dipanggil ya kayak Iya dong. Kan katanya ahli anime. film, ahli anime. Apa sebutannya dia? Gak jelas. Semuanya ahli ini, banyak banget semua ahli keyboard, dipanggil semua dipanggil ya. ahli dia. Ahli, Nah, ahli, kita akan membahas anime overrated yang pernah tayang di apa ya? Di dunia yang sudah dirilis di dunia gitu. Karena pembahasan anime overrated ini kayaknya nggak akan habis-habis ya. Karena anime kan ada terus baru terus manga juga ada yang ngikutin manga juga. Akhirnya muncul mana yang layak ditonton, mana yang underrated dan juga overrated. Yang overrated ini paling seru kalau nggak salah ya diomongin ya. Soalnya kan pasti ada pro dan kontra. Nah, kita suka yang berantem gini. Makanya kita bikin videonya di segmen ngemeng anime kali ini. Gitu. Ya. Anime overrated itu emang karena komunitas wibu kan makin luas ya dan generasinya nambah tapi animenya juga nambah dan akhirnya kita bisa lihat nih ini dari pihak garapan si animenya itu seserius apa bikin itu apa cuman kayak ngandelin hype-nya doang. Nah itu dia, gitu. itu yang paling gak kusuka tuh. Jadi bikin anime ngandelin hype doang. Iya betul. Kayak anime yang gundul-gundul itu. Iya misalnya itu menurut itu kasihan ya. Kasihan. Tapi itu masuk overrated gak One Punch Man season 3? Season 3-nya ya, kita gak bahas season 2, season 1 ya. Dia gak overrated karena dia gak ada ratingnya. Karena ratingnya under over. Under over gimana mas? Kayak middle namanya normal. Namanya normal. Namanya normal. Ini batasnya di sini nih teman-teman. Iya. Dia di bawah sana udah gak kelihatan tuh. Terus saking jeleknya ya. Saking jeleknya. Sebenarnya kalau One Punch Man itu overrated tuh di season 2. Oh iya. Gitu. Karena tuh kayak lagi bagus-bagusnya dan dilulukan gitu. Lulukan. Tapi sebenarnya tidak sebagus itu. Sebenarnya lumayan bagus cuman kayak jadi popularitasnya jadi terlalu karena popularitas jadi kayak popularitas jadi seolah-olah kayak terbaik gitu. Nah tapi sebelum masuk sana kayaknya kita perlu menyamaratakan pendapat sih. Betul. Soal apa sih yang dimaksud anime overrated gitu? Apa sih batasannya, terus kriteria dia dianggap overrated, underrated atau middle rated? Kalau tengah apa mas? Normal. Soalnya kalau di sepak bola ya, kalau di olahraga lain yang populer kayak sepak bola gitu, overrated itu biasanya yang dibelinya harganya banyak, harganya tinggi tapi mainnya biasa aja, golnya cuma 2-3 per musim kayak gitu. Itu dianggapnya overrated. Kayak pemainnya Liverpool ada Florian Wirtz namanya. Kalau dia kiper gimana? Kalau dia kiper ya dia sering kebobolan. Padahal hype-nya tinggi banget, dia dielulukan media gitu. Ya kayak pemain Inggris lah kalau di sepak bola. Nah, kalau di anime, di dunia anime kriteria overrated itu kayak gimana? Ya jadi kita sebenarnya ada beberapa faktor kenapa anime bisa disebut overrated gitu. Misalnya yang pertama adalah hype-nya berlebihan. Nah itu berarti netizen juga kan yang punya kunci, punya andil dalam betul membuat anime tersebut jadi hype gitu. Apalagi kan kita sekarang user untuk review kan netizen kan. Ya, betul. Maksudnya semua orang punya akses ke MyAnimeList, punya ke IMDb dan sebagainya. Jadi mereka berhak menjadi buzzer anime tertentu buat naikin atau bahkan turunin ratingnya gitu. Seperti ada beberapa fandom toxic kan gitu. Ketika ada anime baru yang keren, akhirnya anime baru itu dibikin satu biar turun lagi. Itu kayak apa ya? Kayaknya ada deh. Kayak itu yang anime Madura itu yang isinya besi semua tuh. Ini metal. Yang gini. Ini kayak metal gitu. Gitu. Tahu lagi aku. Yang lain pasti udah tahu. Padahal hype yang tinggi atau popularitas yang tinggi itu selalu nggak menjamin kualitas. Iya. Setuju nggak? Aku sih setuju. Iya kan? Maksudnya kita emang ada di era post truth ketika kebenaran itu kadang-kadang bukan in fact dia benar, tapi maksudnya karena dia di-hype-kan oleh massa dan akhirnya dia seakan-akan terlihat benar gitu kan. Padahal secara kebenaran
itu nggak benar, teman dia jadi populer aja, jadi beliefnya lebih besar daripada truthnya gitu. Dan itu terjadi juga di anime. Itu yang membuat anime-anime tertentu yang sebenarnya biasa aja akhirnya jadi overrated karena hype-nya gede banget, fansnya banyak, jadi popularitasnya digenjot terus tuh. Dan Ayo 9999. Dan itu juga ini ya berarti ya bergantung pada bagaimana dia mengguide fans yang diehard kan berarti istilahnya. Kayak bagaimana caranya mau kayak gimana hasilnya dia akan tetap dibela sama fandomnya itu. Iya, sama fandom atau fanbase-nya gitu ya. Fanbase Betul, ya. betul. Fandom mah K-pop ya. Sama sebenarnya Sama ya sebutannya sama ya, sebutannya fandom. sama. Oh ya udah. Ya sama. Terus apa lagi nih selain hype yang dielu-elu ditinggi-tinggikan berarti ya istilahnya? Iya. Poin kedua adalah kan kalian kalau nonton anime kan itu ceritanya bersambung ya. Ceritanya Iya. bersambung kan. Berseason-season. Iya, dan itu kan adaptasinya bisa dari manga atau dari light novel gitu, atau beberapa sih ada yang original story gitu yang anime ya. Iya. Cuma kadang-kadang karena dia udah punya hype yang lumayan, akhirnya anime tersebut produksinya jadi kayak repetitif gitu loh. Maksudnya ini ceritanya kok nggak berkembang. nggak berkembang, kok alurnya Jalan ke di situ tempat lagi, kok jalan di gitu. tempat, Iya, apakah iya. lagi upacara dia. Enggak mas, Enggak. pacarnya nggak jalan di tempat mas. Emang nggak Ini jalan mas di tempat? baris berbaris. Oh, baris berbaris. Kalau pacar kan diem doang. Yang baris berbaris yang masang bendera mas. Oh iya. Kan nggak pernah pacaran ya mas ya. Nggak pernah mas, udah lama. SMA-nya nggak punya lapangan mas. Jahat banget. Sebagai SMA Jakarta saya ini sakit hati ya. Anda harusnya ini sama daerah ini nih. Hidup sama daerah. Ketahuan Ketahuan. jadinya. Doxing kan kita di sini. Lapangan saya 2 mas dulu masih SMA. Apa ya? Lapangan saya ada 2 Oh iya? dulu. Apa aja? Sepak bola sama basket sama voli. Kurang. 8 gue 1. Soalnya dicampur tuh, mau basket, mau Kita pun berbagi sama lain. Kira aku bahas SMA ya, ini ya? tapi SMP gue lapangannya banyak. Ya, Oke, jadi Nggak mau kalah ceritanya banget. repetitif. Tapi kalau misalnya di manganya juga repetitif gimana? Enggak, jarang. Jarang ya? Menurutku jarang di manga yang repetitif gitu ya. Kayak manga juga animator juga capek kali. Manga juga capek. Iya. Masa gua gambar lagi. Masa gua gambar Ini lagi. Iya, sedangkan di anime itu karena mereka punya aset digital, Iya. mereka tuh suka ngambil ini kejadian di Blue Lock ya. Maksudnya tuh mereka tuh kadang suka ngambil aset dari episode tertentu, dipakai lagi asetnya untuk di episode lain. Oh iya. Sumpah. Itu kan makanya kenapa Blue Lock disebut. Berarti maksudnya di season 1 dia udah dipakai nih. Enggak di season 1 mas. Ini Enggak. masih season Oke, yang sama. sorry. Episode 1 dia udah dipakai nih, nyelading nih si Iya, Izawa. iya. Siapa namanya? Ada Izawa enggak sih? Subasa Ozora. Kapten Kapten Amerika tuh bukan Iya, Kapten iya, Tsubasa iya, itu mas. sorry. Ada adegan nyelading nih. Nyelading udah dipakai episode 1 udah lewat kan. Iya. Episode 5 dipakai lagi tuh Dipakai lagi. nyelading. Lah, itu kan alasan kenapa Blue Lock kemarin disebut animasinya Lock. PNG. Oh, Karena dipakai mulu Iya, karena aset asetnya. PNG-nya dipakai buat ke episode lain. Kacau parah. sih itu, Kayak kacau nggak sih. niat gitu ya. Itu nggak niat sih maksudnya sih. Oke, lanjut apa lagi? Nah, itu tadi ya, karena ceritanya lemah atau terlalu repetitif. Dan ketiga, maksudnya ketika itu repetitif, kadang-kadang fansnya tuh nggak sadar, kayak gara-gara ini bagus nih, diulang lagi, ini bagus nih, jadinya ngerti gak sih? Kalau Overuse. Iya, overuse enggak, itu di overuse karena udah sering kepake. Udah dapet skor yang bagus gitu. Kayak kita misalnya kita bikin konten nih. Oh, ini bagus nih. Oke, kita ulang lagi kita ulang lagi pakai lagi formulanya sampai sampai gitu. Dan sebenarnya itu jangan terjadi di anime gitu, karena kan Harusnya nggak boleh. Dia kan serialization dan harusnya nyambung terus Ya, gitu. betul. Poin ketiga, apa yang membuat anime jadi overrated? Kadang-kadang penonton anime nggak baca manga. Ya. Banyak banget. Banyak banget kan? Ada jalur fan dari nonton anime doang. Ada jalur fan nonton anime gitu-gitu kan. Sama-sama kaget gitu. Oh, One Piece ada mangganya ya. Ada nggak sih kayak gitu? Ada ya? Ada Kali ya. Nah, gara-gara fans-fans yang nggak baca manga ini, mereka pikir alur di anime itu udah perfect. Emang begitu jalannya gitu. Emang gitu jalannya. Padahal tuh kadang-kadang alur tuh nggak sesuai sama mangganya. Iya. Gitu. Ada scene-scene yang disederhanakan atau dipotong, atau bahkan ada dialog-dialog yang menarik di manga tapi nggak berhasil diadaptasikan dengan baik di anime. Iya. Gitu. Tapi karena absennya penonton ini dari membaca manga, mereka pikir, oh ini udah mantep bro. Iya. Kita kasih Mereka skornya menganggap 9. wajar.
Maka Oh wajar. emang gitu kok ceritanya gitu. Iya, orang gua nggak tahu ada mangganya gitu. Gua juga malas baca mangganya. Jadi itu butuh ini sih ya, butuh penyeimbang dari pembaca manga soalnya. Iya, betul. Dan Manga atau manga soalnya teman-teman? manga. Manga ya. Iya. Enak tuh. Kalau manga lepok Manga Alepo. nyanyi mulu kayak jadi butuh ini ya, jadi kayak si One Punch Man season 3 kemarin season 3 yang adegan siapa yang atletis cewek itu namanya? Tahu nggak namanya? Yang dia nahan batu kan, yang harusnya ada karakter lain tapi oh di iya animenya bener nggak aku ingat tapi aku lupa karakternya. Iya betul, ada, betul. mungkin nanti di Nah ya. itu kan di mangganya emosional Ya. gitu kan, dramatis banget, Ya. tapi pas di anime kok gini gitu. Oh, Tapi itu ya. itu malah kebalik tuh jadi bukan overrated tapi underrated kan, Ya. karena mangganya bagus, pembaca mangganya kecewa karena Ya. adaptasinya nggak sesuai. Ya, Tapi jadi- yang di sini poinku overrated gara-gara mereka cuma nonton anime tapi nggak baca manga. Jadi berpikir ini udah mantep nih Ya, gitu. ya, Udahlah oke, kita oke. kasih skor 9, 8, 10 aja. Jadi, Itu juga kejadian kan, maksudnya di kayak film-film remake, orang nggak tahu tuh film remake gitu. Iya. Iya kan? Iya, Jadi iya, mereka iya, pikir iya. tuh udah film terbaiknya. Padahal Iya. ternyata tuh film remake dan sebenarnya versi original lebih bagus kan. Iya, Bisa iya. jadi kan gitu. Oke. Jadi ya itu kriteria dari ahli ini ya, ahli anime upstage. Gua harus gini gak? Enggak usah Oh, Mas. nggak usah. Ayo, Nanti sorry. infinite ini Oh, iya, enggak iya. usah. Ntar muncul domain di sini. Iya. Bisa Tapi ya, nggak? kalau enggak usah Mas. Itu udah pusing tuh dia. Oh udah iya, iya. pusing tuh, Ntar di dia target ada ada. domain ungu. Nggak usah, Oh, nggak usah. nggak usah. Nah, jadi itu ini ya kriteria overrated versi Faktor upstation lah, versi versi upstation. upstation. Mungkin kalau kalian punya tambahan apa sih yang membuat sebuah anime? Kita ngomong anime ya. Anime Jadi doang lo ya. Kita nggak ini manganya, jadi kita bener-bener pure bahas anime yang overrated gitu. Kalau kalian punya pendapat, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Bye bye. Enggak Mas, belum Mas. Oh belum kelar. Sorry. Sabar. Iya, udah kelar. Nah, dari semua kriteria itu dulu, Ya. yang masuk anime overrated versi upstation dulu. Versi upstation ya. Versi kita berarti, versi kita. Oh, Versi Ilham dulu aja deh, versi Ilham dulu aja. Misalnya adalah menurutku sebenarnya Boruto itu enggak beneran aja ya. Maksudnya sebelum dia akhirnya seterpuruk sekarang. Nah, jujur aja. Satu perut sekali itu maksudnya dia ini lagi mengalami kebangkrutan. atau Iya gimana, gitu Mas? lagi cut loss dia. Lagi ini margin call katanya. Margin Salah baca Dia baca data. Dia salah beli. Salah beli ya. di waktu yang tidak tepat gitu Ya kan. oke, Boruto Nah, sebelum sehancur sekarang. sebelum sehancur sekarang Emang Boruto hancur? kita lihat sekarang di bawah nulis ya gitu. Ya, Biar ada data. sama ngecek. Nah maksud gua adalah Boruto sebelum separah sekarang itu Ya. tuh hype-nya gede banget. Ya. Boruto nih anaknya Naruto nih. Iya, 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 iya. Gitu. Oh, sorry. Woi. Iya. Ya. Akhirnya karena hype-nya gede, Boruto jadi overhype, Oh ya. overrated juga gitu. Padahal pas hasilnya udah keluar, turun gitu. Tapi Iya. sebenarnya ada overhype yang menyambut Oh. ke perilisannya di awal dulu. Jadi Boruto sempat ada di kategori overrated Overrated. sebelum akhirnya memang segitu di aslinya. Harusnya dia memang di situ Iya, gitu. iya. Tapi ya si Boruto sih aduh gimana ya. Tapi menurut di manganya aja ya waktu di capture terakhir Iya. yang muncul itu kan yang sebelum rapat para Kage itu kan. Kan udah dimunculin Borutonya itu kan sebenarnya hype-nya juga lumayan tinggi tuh. Betul, ya itu kayak ada foreshadow nih ada. bakal ada. Habis itu sempat muncul yang anime pelantikan si Iya, Naruto yang iya. sebelum ditusuk sama Himawari itu kan. Heeh. Itu kan tinggi juga kan ininya penerimaannya gitu kan. Tapi ya pada akhirnya kita semua tahu Iya. Ya, Boruto ekspektasi itu yang terus dibentuk di episode bersambung ya. Terus sebelum ending habis, aduh seru banget nih episode berikutnya. Ternyata Iya. biasa aja. Jadi Boruto sudah nggak masuk overrated lah. Iya, harusnya ya. Boruto tuh kayak Flappy Bird ya. Kita naikin tek bisa ya Ya, toh. gitu. Selain Gitu. Boruto apa lagi? Menurutku Menurut Ilham? Fire Force itu Fire cukup Force yang overrated. itu yang apa pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran. Oh itu iya. Menurutku ya, kenapa? Sebenarnya jujur, adaptasi visualnya bagus, Ya. dia memanjakan mata dan sebagainya. Tapi secara story, menurutku juga agak repetitif. Ah ya Agak sesuai dengan repetitif. kriteria yang tadi Kriteria ya. tadi ya, ini kita based on kriteria yang tadi kita sebutin sebenarnya, gitu. Dan meskipun sekarang sequelnya lanjut terus, cuman dia juga nggak bisa sampai ke top tiernya
anime seasonal gitu. Ya. Jadi tapi di komunitas dibahas mulu, Fire Force mas mantep mas, apalagi nontonnya pakai headset mas, itu ada suara percikan api mas, gitu ASMR mas, itu aku nonton ketiduran mas, saya ngantuk. sorry karena saking ini ya, saking nyaman ya, gue kayak di alam nih, tapi alam kebakaran. Kebakaran. Terus ngapain nonton anime, mending nonton ini betul. YouTube yang ini 30 menit langsung tidur, itu ada banyak. Ada tuh kayak gitu. Ada. Makanya susah tidur mas biar ketemu video kayak gitu. Oke, Fire Force karena repetitif ya. Ada lagi? Tokyo Revengers. Kayaknya menurut aku nggak banyak orang yang setuju sama aku ya. Tokyo Revengers tuh overrated. Karena sebenarnya secara storynya sih enggak. Secara story enggak. Maksudnya dia tuh kayak Crow Zero cuman versi bisa balik ke masa lalu. Versi sore istri dari masa depan. Bisa balik. Maksudnya kalau Crow Zero kan kayak beringas banget beneran gitu. Tokyo Revengers ternyata enggak segitu ya. Meskipun si Makinya tuh terkenal banget. Tapi banyak banget loh. Pembelanya ya. Pembelanya banyak. Itu yang bikin fandomnya ternyata so solid itu buat ngejaga rate-nya gitu. Iya, padahal ya secara story aku kan cuma baca manganya kalau Tokyo Revengers. Baca manganya. Ngeliat ini kayak ya tadi masuk ke kategori repetitif sebenarnya. Iya kan, betul. Saya berantem, cuma bedanya berantem yang ini udah di sini, yang berantem yang ini udah di sini gitu. Jadi gitu. Intinya sama aja. Apalagi kalau udah ending belum sih kalau anime? Aku lupa sih sebenarnya, tapi mari kita cek nanti ya. Oke, nanti kita cek. Tapi ya aku setuju Tokyo Revengers. Bahkan manganya pun termasuk overrated ya sebenarnya. Aku ngikutin Tokyo Revengers tuh mingguan soalnya di koran Kompas ya. Buset. Enggak ada ya. Lanjut. Ada Demon Slayer. Woi. Menurutku banyak orang juga yang setuju kalau dia overhype, popularitasnya gede banget, tapi secara story dia nggak sebegitunya. Bahkan saat ini itu bukan cuma di Indonesia ya, global gitu. Karena Demon Slayer kan sekarang juga udah masuk dinominasikan sebagai anime yang masuk ke Best Animated Feature-nya di Golden Globes. Golden Globes yang kemarin. Iya gitu. Dia ngalahin Chainsaw Man di situ. Chainsaw Man belum masuk situ. Chainsaw Man nggak masuk, tapi Demon Slayer Infinite Castle ya. Infinite Castle lu masuk situ. Ya, tapi harusnya nggak masuk gitu maksudnya. Oh enggak gitu maksudnya, gimana sih maksudnya? Kayak kritikus film di sana lebih hebat daripada aku ya. Cuman maksudnya mungkin mereka juga ngelihat dari overhype-nya gitu. Kalau hype Demon Slayer gede banget. Gede banget. Maksudnya dia rilisnya kapan sih itu tuh? Pertengahan tahun gitu kan? Iya. Tapi sampai akhir tahun 2025 masih kencang banget masih dibahas terus. Chainsaw Man nggak terlalu banyak dibahas ya. Apalagi di Telegram ya udah keluar bajakan ya. Kok tahu mas? Ada lagi nggak? Ada lagi. Menurut aku ada Sword Art Online ya. Ini untuk anime untuk wibu-wibu jadul ya. Mereka rilisnya 2012. Season 1, season 2 masih oke. Tapi pasca Asuna udah sembuh, maksudnya udah bisa diselamatkan sama Kirito, masuk ke season baru, Asuna sama Kirito terus-terusin dikait-kaitin lagi. Jadi itu di milking bener-bener. Jadi itu masuk ke game baru yang udah bukan servernya SAO lagi. Dan si Kirito udah kayak pahlawan gitu. Ini ada game baru yang seperti SAO. Saya akan balik lagi untuk menyelamatkan anak-anak gamers North ini yang nggak punya kehidupan bisa hidup kembali di kehidupan nyata. Hidup Kirito. Jadi ya ada faktor milking dan mungkin repetitif juga. Iya gitu. Idenya. Maksudku udahlah kayak oke lah bapak lu proklamator gitu, nggak usah dibawa-bawa terus. Nah, wait. Iya maksudnya kan si Kirito kan ini proklamator, dia pembebas di SAO itu kan, maksudnya nggak usah diajak-ajak mulu gitu loh. Udah ganti cerita udah. Kita butuh MC baru. Kita butuh MC baru, nggak usah Kirito mulu dibahas. Nggak usah bahas-bahas orang yang udah nggak ada gitu. Iya, apalagi karakternya berubah, cuman tetap Kirito gitu kan. Cuma Kirito skin baru aja gitu. Terus kalau menurut kamu anime overrated? Menurutku ya. Tadinya aku mau bilang Jujutsu Kaisen. Aku nggak tahu ya. Gak masalah. Tadinya mau bilang itu, cuma ya karena mungkin ceritanya sedikit ini kalau menurutku mirip-mirip sama Naruto kan di awal. Iya betul. Menurutku setelah ngeliat itu kayak apa sih ini story ngikut-ngikut Naruto aja. Tapi mungkin setelah yang Cooling Game itu yang Cooling Game. Adam Sari. Oh beda ya? Beda mas, ngapain kita masukin Adam Sari? Ya setelah aku ingin ngeliatnya kayaknya bagus. Cuma itu sih, kalau aku ngeliat storynya Jujutsu Kaisen sih lebih karena dia nggak bisa ngejelasin
si jurusnya itu sendiri, curse tekniknya itu sih. Ya nggak sih, kayak kalau misalnya kayak kita banding sama Naruto deh, karena kan awalnya mirip kan, satu guru 3 murid, salah satunya cewek gitu kan, mirip-mirip kan. Walaupun nggak ada Sasuke di sini kan, cuma ada. Maksudnya di Jujutsu Kaisen nggak ada yang kayak Sasuke. Megumi. Ya, Megumi dia kayak cuma Sasuke. orang ini yang tiba-tiba manggil si. Tapi kan dia problem keluarganya sama kayak Sasuke. Oh iya ya. Klan Uchiha sama Tapi klan, bapaknya klan kabur Fushiguro. Pak. Bapaknya kan kabur itu. Iya. bedanya itu. Kalau Sasuke kan bapaknya bertanggung jawab. Masalah keluarganya di situ doang. Iya, masalah Beda. keluarga sama. Cuma ya itu yang dia manggil apa namanya? Apa? Teknik kutukan. Teknik kutukan yang paling Master Mahoraga. Dia manggil Mahoraga terus dikeplak, selesai itu. Itu udah ada di animenya belum sih? Belum ya? Udah. Oh, udah. Mahoraga udah keluar. Terus yang di ada nggak? Oh sorry, kayak belum. Belum ya? Oh itu baru di manga. Udah belum ya? Ya udah lah itu kan pokoknya. Detailnya. Ya, sampai mana tadi? Dia dikeplak. Maksudnya Ngikutin soal Naruto kan. Kalau Naruto plot kan awal kali ya menurut kamu ya. Plot kayak awalnya. kalau di Naruto kan cakra bisa dipahami dengan mudah dan semua pembaca juga tahu cara kerjanya cakra gitu kan. Sedangkan cross teknik ini kan sampai sekarang mungkin GG Akutami juga nggak tahu cara ngejelasinnya gimana gitu, saking ribetnya dan segala macamnya gitu, yang membuat kadang ada inkonsisten juga soal penjurusan kuliah dong. Kuliah tuh. Kayak kuliah. Soal Mas. gimana ngeluarin jurusnya kayak gitu. Aku sih ngelihatnya Jujutsu Kaisen agak overrated. Soalnya banyak juga kan yang ini dia Oh kan. maksudnya kayak lu nggak ngerti apa-apa tapi luluan itu. Ya Biasanya gitu. Oh, gitu. iya. Jadi ya menurutku mungkin kalau dijelaskan ini ya nggak overrated. Tapi ya sekarang sih aku ngelihatnya sih kayaknya tidak se-hype itu, apalagi kalau dibandingin sama Naruto gitu sih kalau menurutku ya. Tapi kalau menurut yang lain mungkin ada pendapat lain kayak anime lain harusnya Fire Force bagus bang, bisa bikin aku tidur gitu. Jangan sotoy kamu. Ya soalnya kita kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi dari semua anime yang kita sebut tadi ya, ada anime yang sudah rilis dari zaman kita belum lahir. Apa tuh? Ya apalagi kalau bukan One Piece. One Piece itu. One Piece itu wah, ini sih anime semiliar ini ya, semiliar fanbase ya kalau kata aku ya. Iya. Kalau kata aku ya, soalnya kita lihat aja kalau misalnya kita bikin video ceramah soal One Piece, Rame yang komen, rame yang ini kan. Soalnya wah, tapi ya nggak dikit juga orang yang bilang kalau One Piece ini anime overrated. Setuju nggak? Setuju. Maksudnya setuju, bukan setuju Bukan overratednya loh ya. Overratednya ya, tapi kita banyak fenomenanya ya. Terutama soal fans yang bisa dibilang lumayan gatekeeping terhadap fans baru. Contohnya yang kemarin yang lagi rame itu yang Mr. Beast. Mr. Beast, iya. Itu Aku kan. sebut itu. Mr. Beast kan bilang dia mulai nonton One Piece kan, baru mulai nonton One Piece tahun ini apa tahun kemarin? Tahun kemarin, akhir tahun lalu gitu kan. Terus dia udah nonton 100 episode, udah ganti PP-nya One Piece, PP-nya Luffy. Habis itu pas sampai episode 100 dia ganti jadi logonya Mr. Beast lagi. Terus dimarahin kan sama fanbase-nya kan kayak dasar karbit, lalala karbit. Padahal kan Mr. Beast juga lagi ngepromoin gamenya ya. Betul. Gitu. Jadi itu yang bikin orang ngerasa ini fansnya One Piece ini terlalu inilah ya, memang animenya. Akhirnya kena imbasnya ke animenya overrated gitu. Iya betul. Tapi menurutmu gimana Ham kalau anime One Piece nih? Aku sih setuju ya. Kamu cari uang dari One Piece mas. Kita siap digituin. Kalau mungkin ini agak 50-50 ya. Beberapa episode One Piece emang cukup overrated. Dalam arti misalnya di skor IMDb-nya kayak 9,678 gitu. Konsisten banget di atas 8 kan dia. Iya, kok bisa gitu kayak misalnya emang tiap episodenya sebagus itu gitu. Kan emang ada beberapa episode emang masuk top 10-nya gitulah. Kayak yang Zoro kemarin versus Queen. Ya gitu-gitu kan tuh emang pedang-pedangnya bagus gitu kan. Dan itu emang animasi bagus dan tuh dapat hype yang lumayan gitu. Tapi itu oke. Cuma maksudnya kayak mungkin ada beberapa episode yang nggak harus seharusnya besar-besarin seperti itu. Sebesar itu ininya ya. Iya gitu. Dan aku juga ngelihat One Piece ini ada yang bilang ya di komen di beberapa forum kalau di animenya Sanji tuh nggak dapet adegan se-epic Zoro katanya. Kayaknya yang dapat adegan berantem yang epic tuh Zoro mulu. Iya. Sanji tuh yang harusnya di komik lumayan, maksudnya ada ininya, bahkan digambar jelas di animenya tuh dia kayak cuma lewat doang. Di Egghead itu kalau nggak salah juga ada yang kayak gitu tuh. Jadi benar-benar dia
harusnya tuh kayak teriak apa atau gimana, tapi di animenya cuman kayak figuran doang. Jadi apa istilahnya? Adaptasi. Bukan adaptasi, kayak apa ya istilahnya ya? Pengadaptasian. Pengadaptasian itu. Sama. Saya ngomong adaptasi. Diganti doang tambahin bu. Represent apa ya istilahnya? Representasi, manifestasi, inaugurasi. Halo. Jadi itu pengaplikasian. itu pengaplikasian ya, mungkin intinya kayak harusnya Sanji, orang mikirnya kalau nonton manga, oh Sanji tuh gini, tapi kalau di animenya jadinya kayak sepele gitu, padahal sebenarnya penting itu. Apa visualisasi. Visualisasi. Itu dia, Nere. Itu dia. Jadi kayak tidak adil di situ. Tidak adil ya gitu. Akhirnya mungkin fansnya Sanji banyak bilang anime One Piece overrated ya. Gara-gara itu ya. Masa gitu, subjektif banget. Bisa aja sutradaranya emang tim Zoro. Itu lebih subjektif mas. Ya, subjektifnya udah masuk tim mas, lebih parah mas, lebih fitnah lagi jadinya. Lebih kejam daripada fitness. Itu lebih kejam ya. Ya, fitnah kejam, fitness kejam. Asik. Ngelawak mulu nih. Oke, balik lagi ke One Piece overrated. Ya, apalagi yang menurut ini sebenarnya dia nggak overrated, tapi sebenarnya dia nggak overrated kok anime One Piece kalau menurutmu? Kalau menurutku, kenapa anime One Piece nggak disebut overrated? Sebenarnya gini mas ya, jujur ya, One Piece itu bukan salah satu anime yang di top ranked yang My Anime List. Alasannya karena usernya terlalu banyak. Iya. Kayak tadi bermiliar juta ratus. Oh enggak, itu nyanyi mas. Sorry. Maksudnya dia usernya kan terlalu banyak nih. Terlalu banyak nih. Jadi kayak lu pengen bikin One Piece se-hype apapun gak bisa mas. Karena ketika ada tambahan 1 juta orang yang ngasih 9.9 gitu. Tapi mungkin di sisi lain ada 1,5 juta yang ngasih ratingnya tuh di 5 gitu. Jadi gak bakal tinggi-tinggi banget kalau diakumulatifin rata-rata ininya gitu. Jadi ketika di satu sisi ada komunitas nakama yang terlalu solid atau terlalu nge-hype gitulah, ya kan. Terus di sisi lain ada nakama-nakama yang kayak biasa aja gitu yang lebih ke yang objektif. Menikmati animenya ya karena animenya bagus. Emang animenya bagus, jalan ceritanya dari manganya juga enak buat diikuti kan. Jadi biasanya yang suka nyerang One Piece itu menurutku ada 2 kategori. Nah, apa tuh? Pertama adalah orang-orang baru yang karbit, yang sotoy. Mr. Beast. Dia lagi sih. Mr. Beast bilang loh dia fanbase One Piece salah satu yang paling toksik ya katanya kan. Salah satu tapi paling gimana maksudnya? Salah satu yang toksik gitu. Dia toxicity kan, System of Down itu. Wake up. Dulu wake up. Gitu nyanyi mulu copyright mas ya. Yang kedua? Enggak, tadi pertama pokoknya dia ada Wibu Karbit yang kayak yang FOMO doang. Terus pas nonton kecewa. Iya kayak misalnya aduh malas banget nonton One Piece lama gini ini fansnya terlalu diiniin. Soalnya pas dia nonton episode 1 episode 2 gak seru ya, emang gak seru mas. Coba aja. Iya. Jadul ini mas. Makanya dia cuma nonton 2 episode terus ngomongnya overrated nih anime gitu ya. Terus kata fans One Piece tunggu sampai episode 350. Nonton dulu deh 350. Banyak lagi yang kayak gitu tuh. Iya. Jadi satu monitor ada beberapa VLC ya. Ada VLC, ada media player, ada ini, ada gini banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Winem. Emang ini bisa live video? Bisa dulu. Bisa gak sih? Gak bisa. Winem musik doang. Iya kayak gitu. Itu satu ya maksudnya. Kedua adalah fans tua yang tadi gatekeeping. Iya. Ada fans yang udah baca One Piece dari awal-awal chapter gitu. Yang dulu masih nyari komik masih susah. Yang masih harga komiknya masih 20.000. Pernah dulu 16.000. Diskon ya di Gramedia teman kamu ya? Pengen banget ya ke tempat kamu. Gimana kita balik lagi makanya di daerah ya. Tinggal di daerah. Lanjut. Oh iya, fans lama yang gatekeeping tadi sama orang-orang baru. Jadi mereka pikirnya tapi ini juga sebenarnya sedikit aku iyakan gitu. Ketika misalnya Zoro itu sebenarnya bukan sosok yang terlalu serius di awal cerita. Ya memang. Jadi ketika Luffy ngejokes itu Zoro kadang-kadang masih ikut ketawa atau enggak ikut ngejokes atau enggak Zoro ikut ngejokes atau enggak si Zoro jadi tipikal yang temperamental gitu. Jadi
si Zoro-nya Iya, apaan sih Luffy iya, gitu kadang-kadang kan. itu kan kadang-kadang suka diambil sama Nami mulu kan. Iya. Karena Nami ngelihat sikap trio goblok ini, Luffy, Chopper sama Usopp, Nami marah. Padahal tuh di zaman-zaman dulu maksudnya Zoro Yang juga kayak gitu ikutan, tuh suruh. juga ikutan kayak gitu. Iya. Jadinya ya Iya, aku jadi teringat bos aku ya, dia temperamen orangnya kan. Marah-marah mulu orangnya. Parah dia. Tunggu episode kita. Gitu. Oke. Iya maksudnya. Oke, tadi kan fans-fans tua yang gatekeeping. Iya, Jadi iya. ketika dia nonton anime baru, terus ngelihat hype dari orang-orang terhadap One Piece, fans-fans One Piece baru gitu, ketika ngeliat kesini, dia akan bilang, ah norak lo norak. Iya. Emang lu tahu gini-gini? ya gua udah One Piece dari zaman Zoro kocak gitu. Iya, ya. emang lu tahu ini apa ada brand lokal One Piece namanya Doskoy gitu, gak tahu kan lu, gak tahu kan gitu. Terlalu tua tuh. Mas. Iya kayak gitu. Emang lu tahu ini Iya. apa namanya? Ya gitu misalnya. Iya, ini. Jadi ya sebenarnya sebutan anime overrated buat One Piece tuh lebih ke ya itulah kayak semakin tinggi pohon semakin kencang angin meniup gitu, Iya. ditiup angin gitu. Iya, Jadi One Piece kan juga semakin berisi padi, semakin dia menunduk. gak ada hubungannya mas. Oh, gak ada hubungannya, beda. Ilmunya di mana mas? Oh iya, sorry. Aduh, Saya kira udah gitu orangnya. Oh. berat sama dijinjing. Jika ada sungai di sawah, jangan lupa mandi sumber di ladang. Udah kebalik-balik. Logikanya kebalik-balik aneh. Ya, menurutku ya yang buat mematahkan kalau One Piece anime overrated. Iya. Kalau emang overrated itu tuh nggak mungkin brand-brand itu berbondong-bondong buat ngajak One Piece berkolaborasi gitu. Emangnya ada brand yang kayak gitu ya? Dari tadi yang di depan kita apa? Bridging yang sangat mantap. Pokoknya ketika ngeliat ini kayak Aitu Keno Yume no Kaki Asume. One Piece. Kita ini sebenarnya di judul udah ada ya, Fantech X One Piece gitu. Oh, iya. Nah, kita juga kedatangan salah satu kolaborasi baru dari Fantech bersama One Piece. Sebenarnya Fantech ini sudah kolaborasi lama sama One Piece. Udah Benar. sesuai dengan arc-nya lah, dan kali ini Fantech datang dengan arc Egghead. Arc yang paling bisa baru di bilang, animenya. Art terbaru yang di animenya Iya. sebelum masuk ke Elbaf nanti ya. Iya, sekarang ini ya animenya akan masuk ke Elbaf ya. Akan masuk ke Elbaf. Di bulan April nanti. Di bulan April kan? April atau Juli? April. Ya udah. Di bulan April ketika One Piece udah jadi anime seasonal. Oh sorry. Oh iya April. Globalnya April, cuman di Lampung Juli. Makanya teman saya yang di Lampung tuh ketinggalan mulu nontonnya. Iya. Oke, jadi kenapa kita bahas Lampung sih? Gak tahu Dan kalau Lampung disomasi Aliansi Lampung Oh ya Indonesia. sorry. One Gimana Piece coba? OPNL itu sorry ya, One Piece Nakama Lampung, maaf ya. Kalau ini Nakama One Piece mau main ke studionya Upstation boleh banget ya. Boleh banget. Iya. Tapi kita bahas dulu ini. Kita bahas dulu sorry. kolaborasi Iya. Fantech X One Piece. Emang ada apa aja, Her? Kalau kemarin kita kan udah bahas nih gamepadnya. Gamepad Ini kan ya? Gamepadnya nih. Nah, ini kan kita udah bahas di video sebelumnya yang kita bahas anime juga. Kalian bisa tonton di video itu. Nah, sekarang kita kedatangan tiga barang baru, yaitu ada keyboard, mouse, dan juga speaker. Itu dia. Jadi kita akan bahas satu-satu soal kolaborasi, soal mungkin kalau keyboardnya dikit-dikit aja ya soal keunggulannya. Tapi yang akan kita tekankan adalah keycaps. bukan keycapsnya, apa ini namanya? Keycaps itu. Desain dari keycaps, terus dari mouse-nya, dari ininya. Apakah One Piece banget apa enggak? Nah, kita komentarin sekarang. Apakah One Piece banget gitu ya? One Piece-nya One Piece banget atau One enggak Piece-nya One Piece gitu. banget. Kita dari keyboard dulu nih. Keyboard yang langsung ngetes keyboard nih. Langsung keyboard dulu. ya. Oke, di Soalnya ini keyboard yang ya. paling panjang nih dan yang paling kelihatan kan di tengah sini kan. Iya. Nah, ini yang kita dapatnya yang sama Zoro Arc Egghead. Yang tadi dibilang ya yang Zoro sudah tidak melawak lagi ya di sini ya. Ini bisa di zoom gak ya? Oke, yang pertama kita bahas keyboardnya dulu ya. Ini keyboard dari Fantech MaxFit 8 MK921. Ini tuh salah satu keyboard premiumnya dari Fantech yang ya jelas lah dikasihnya ke keyboard premiumnya karena kolaborasinya mahal bro sama One Piece Arc Egghead yang terbaru lagi. Yang ini yang versi Zoro ya. Jadi Zoronya ada di bagian mana? Di bagian mana aja mas? Zoronya sebenarnya semuanya mas. Oh, iya. Semuanya Zoro. Ini tulisannya Zoro. Iya, terus maksudnya kalau yang
Zoro-nya Zoro banget. Itu ada beberapa item sih. Jelas ini Gimana? di spacebar-nya Iya, ya. spacebar-nya Zoro. Zoro, Di sini terus- ada pedangnya Zoro juga. Ini pedang yang apa nih? Yubashiri. Emang ya? Iya, coba Oke. ya. Ini Yubashiri ya Yubashiri. teman-teman. Kalau salah kalian marahin aja ini admin absen. Terus ini ada Zoro-nya Terus ini ada ya. di sini ada Zoro-nya. Mm. Di atas lagi sorry ada Ini apa ini? ini kayaknya berkaitan sama di Egghead juga sih. Ini juga sama ya. Oh ya ini nih. Ini Apa pulau Egghead-nya nih. Iya. Ini pulau Egghead, ini juga di sini pulau juga Egghead. sama dengan Terus ini awan-awannya dan menariknya maksudnya palet warnanya tuh Zoro banget di Iya. putih hitam, hijau. hijau dan orange ini. Iya, ini oranye, ini tiga pedangnya Tiga Zoro pedangnya ini gini ya. dengan ada detail di sini tulisannya Zoro. SSG ini apa? SSG itunya apa satuan yang di Egghead-nya. Oh, Kan mereka semua iya, pakai, iya, Luffy iya. juga ada. Iya dan ini ya, ini yang paling menarik. Nah, itu ini adalah logo Zoro, logo Jolly Roger. Jolly Rogernya Zoro. Jolly Rogernya Zoro. Jolly Roger Zolo. Zolo. Iya sorry. Akhirnya di zoom. Terima kasih Mas. Ini dia Nah, buat gitu. kalian mau lihat jelas. Nah, ini. Iya. Dan biar makin Jepang, si Fantek ini bikin keycaps-nya ini baik itu di abjad sama di numbersnya itu ada tulisan hiragananya. Jadi ini Iya. Jepang banget nih. Jadi kalau kalian pengen nulis skripsi bahasa Jepang gitu kan. Iya, kalau kalian sastra Jepang atau Iya. misalnya ilmu Jadi kalian teknik Jepang. jadi kalian nggak harus beli satu stiker tau gak? Tahu Iya, iya, stiker ada. yang buat keyboard itu kan? Iya, iya, Karena iya. ini udah jadi satu di legendnya tuh. Tapi ini warnanya sih cakep sih ini. Hijau, Dan ini- hitam, oranye. Iya, Wah, dan ini pakai QWERTY-nya Jepang ya. Iya. Karena kalau Iya. kan QWERTY ASDF ini kan begini kan ada Iya, TTI su Lu. Detail banget sih Ada- ini soal desain ya. ya TTI su K N na ni ra tuh. Gitu. Buat kalian yang bisa bahasa Jepang, nah kalian ngomong aja langsung sama Silam, DM aja IG-nya nanti pakai bahasa Jepang ya, jangan pakai bahasa biasa. Nah, tapi Bentuknya kalau ada auto translate. ngomongin soal keyboard, kalau misalnya dikasihnya ke keyboard biasa pasti Sayang. penggemar One Piece kecewa juga lah. Masa gue dikasih ke keyboard yang murah? Iya, Tenang, Fantek ngasihnya ke Max Fit 8 yang ini salah satu kelas atasnya dari Fantek ya. Iya betul. Keunggulannya apa aja Mas Ilham kalau ini mah? Oke, ini mau aku pegang apa gimana? Pegang aja. Oke, aku pegang ya. Tapi ku pegang aja soalnya ngezoomnya di sini dia. Oh. Sini. Sini bisa. Yang sini bisa, Mas. Nah, Ini aku pegang aja berarti. oke. Atau enggak gini ya. Gini ya. Nah. Gini ya teman-teman ya. Pertama ini adalah kita bahas ke fitur keyboardnya. Karena MaxFit 8 MK921 ini adalah salah satu keyboard premiumnya Fantek. Ah. Jadi secara fitur ini udah sesuai dengan meta keyboard. Meta keyboard. Kalian mau nyari apa aja udah ada di sini. Betul. Yang dibutuhkan ini ya, yang dibutuhkan sama pencari keyboard masa kini ya. Iya betul. Semuanya betul, udah betul. ada Jadi di sini. semuanya udah dapat di sini. Mau kalian kan di sini ada knobnya kan. Ya. Oh, itu salah satunya udah gasket mount. Gasket mount udah yang udah triple membal-membal. connection dan triple connection di sini juga ada slot buat dongle-nya. Jadi Ah, kalian gak bukan- bingung. Nggak nyari- terpisah ya di kardusnya ya. Jadi udah masuk di sini Iya ya. gitu. Dan di sini tulisannya Max Fit. Hmm. Ini menurutku detail yang kecil cuman penting. Oh iya. Maksudku kan kadang mouse dongle. Oh iya Ini iya. dongle kadang-kadang kita lupa Iya, nih. Ini yang problem di mana? Oke, Dan ini oke. kan tulisannya Max Fit kan gitu. Nah, apalagi nih selain itu, selain dia gasket mount terus Tadi karena ada gasket mount di sini flexnya cukup berasa. Maksudnya kalian tekan-tekan gini tuh udah oke gitu. kayaknya harus Ada- lihat samping dari sini. Nah, coba dipencet-pencet Mas Ilham. gini ya. Kelihatan nggak? Gini ya. Susah kalau Nggak gini. kelihatan, nggak harus kelihatan. harus ditaruh sih emang ya. Iya, betul. Oke, ya nanti aja dah. Nah, Nanti ada ininya ada. iya. Untungnya Fantek gak cuma ngasih keycapsnya doang. Maksudku adalah kalau keycapsnya doang kan mungkin someday ada bekasannya ini atau ada versi secondnya maksudnya Iya. dari orang lain. Akhirnya dia jual keycapsnya doang kan. Ini ada keycaps Zoro nih, special Iya, Fantek gitu kan. Iya, Bisa iya, jadi iya. kan. Bisa jadi Untungnya ya. Fantek gak kayak gitu mas. Kenapa? Karena di casingnya itu juga ada ininya kolaborasi One Piece Fantek. Di Ini sini sih, ada ini tulisan sih juga nih. tagnya sih, apa Iya. istilahnya kayak cap. Iya, Kalau dan ini One Piece beneran Iya bro. di pojok sininya juga ada tulisan Zoro Buset. dengan pedangnya itu. Detail ya? Detail ya. Heeh. Aku dari tadi ngeliat belakangnya doang, belakangnya kan kayak Oh, gini gitu. aja buat teman-teman kalau nggak. Kukira ini kalau misalnya cuman kelihatan keycapsnya doang, kalau misalnya ditukar Dicopot. gimana? Gitu. Jadi Ternyata udah di sini Iya. labelnya. Nah, iya, padahal di sini menurutku lebih menarik lagi kalau Fantek bisa bikin ininya kan masih defaultnya
defaultnya Max Fit. Ini Max defaultnya Fit. Max Fit ini. Akan lebih menarik lagi ketika di sini jadi kayak Max Fit 8 X One Piece atau One Piece Edition gitu. Jadi kayak si casing belakangnya ini juga nggak bakal ditukar-tukar sama orang gitu loh. Iya, jadi ini ya, jadi masukan buat si Fantek, buat Mas Fantek Mas juga. Antek. Mungkin belakangnya bisa dikasih label tambahan X One Piece atau X Zoro gitu. Ada logo Zoronya di Iya, belakang iya, iya. biar nggak gampang ditukar. Iya, Tapi iya. di sini aja juga udah cakep sih menurut. Cocok kalau- buat yang suka minimalis sih kayak gini. Iya iya iya. Kalau sebenarnya kalau ikutin Meta Keyboard di belakang itu suka ada inian apa namanya kayak bar khusus doang hair. Apa tuh? Kalau ikutin Meta Keyboard jadi barnya itu bisa di custom pakai nama, pakai apa. Oh, iya, Dan itu iya, kayak iya. itu tuh bar yang ditempelin pakai baut lagi gitu di sininya. Di Di bagaimana? bagian belakang sini. Oh, Jadi buat di nempel di sini. sini dua gitu. Itu akan Di menarik sini juga ya, tuh. di sini Iya, aja. di sini enggak di sini panjang gini. Gitu. Jadi kayak ditempel gitu dan itu bisa di customisasi gitu. Itu menarik sih kalau seandainya Fantek bisa ngeluarin gitu juga. Ya, mungkin di Arc Elbaf. Mungkin Mungkin ini kan masih setiap Egghead kan. setiap art dong ya bikin, Lah, bikin kalau kolaborasi. misalnya menguntungkan kenapa tidak Kenapa gitu. tidak? Terus soal keycapsnya, ini kan keycapsnya kayaknya juga udah enak. Oh iya, bentar Dilihat. Mas. Ada lagi yang belum dibahas? Ini kan wireless. Wireless ya. Kan orang-orang males ya kayak masa habis lagi baterainya masa habis lagi baterainya padahal kan aku pengennya wireless banget gitu kan. Ya. Nah, di sini Fantek ngeklaim dengan posisi LED nyala kayak sekarang itu up to 25 jam. 25 jam sehari Ya. itu. Sehari lebih sejam. Sehari lebih sejam. Sedangkan kalau kalian mau matiin ya, ini fitur matiin gini ya di itu ya. Nah, itu kan udah mati nih. Nah, ini Fantek bilang ini tahan sampai 250 jam. Jadi cas dong. Bisa-bisa lupa dong kapan terakhir Iya, ngecas. maksudnya kalau lo mainin wireless tanpa nyalain LED, ini awet banget. Oh gitu. Segitu awetnya 250 jam berapa hari? Bagi 24 aja. 10 hari. 10 hari. 10 hari lebih 10 jam. 10 hari lebih 10 hari lebih 10 jam. Iya. Kayak gitu kan. Maksudnya itu. Nah, baterainya cuma 4000 mAh. Cuman aku nggak tahu, tapi chargingnya si Fantek bilang bisa sampai 7 jam gitu. Butuh Tapi waktu 7 jam. dengan awetnya baterai ini sih kayak nggak Ya masalah wajar lah, kita wajar. juga ngecas keyboard kan juga dicasnya juga kayak Iya, iya. kita lagi pergi kita colokin aja terus kita tinggal balik-balik udah penuh Iya, ya iya, kayak iya. gitu kan. Nah, padanan keycaps adalah switch. Karena keycaps nempelnya di switch gitu. Dan Fantek punya switch spesial yakni iya. white Bisa white dibuka nggak switch, sih? white switch. Ku buka ya nih ya. Boleh. Nih ku buka yang bagian Zoro. Yang escape. Ya? Nah, Nah, iya ini dia adalah warna putih nih. white switchnya dari Fantek dan dia tipenya adalah soft linear. Soft linear. Iya, jadi kalau linear itu kan sebenarnya gimana ya? Nggak terlalu seberisik tactile. Dia tetap agak kliki, cuman nggak seberisik tactile lah gitu. Nanti Iya, bikin iya, lebih iya. soft dan akhirnya suaranya bener-bener senyap tipis-tipis aja gitu. Tek, 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 Oh gitu. iya. Coba kita tes suara kali ya. Boleh. Kayaknya gimana? Nah, Mic-nya di gini. nah, menariknya adalah ya itu tadi kita nggak bisa bicara keycaps sama switchnya karena Iya. itu paduan yang bikin suaranya jadi enak Ya. gitu dan itu juga terpengaruh dari ininya juga ya apa build-nya ini Build-nya nih. soal kopong apa dan sebagainya Ini gitu. build-nya sih sebelum kita masuk ke selanjutnya ini bakal ada footage suara nanti kalian dengar aja soal soft linearnya si Fantek buat switch ini ya. Iya, seberapa senyapnya. Ting. Kenapa suaranya bisa sesenyap itu, Her? Ya. Tahu nggak kenapa? Karena keycapsnya tuh udah cherry profile. Ini cherry profile Cherry namanya profile. nih. Jadi keycapsnya nggak terlalu tinggi dan Coba kalau kalian melihat. Nah, jadi keycapsnya nggak terlalu tinggi dan itu bikin aduh. oh iya maksudnya Iya, dengan iya. ruangan yang lebih dengan keycaps yang nggak terlalu tinggi, ruangan di dalamnya jadi nggak terlalu Oh iya nggak terlalu kopong lah. kopong, jadi Iya. bisa lebih padat Ya, dan ini termasuk rendah loh ini. iya rendah dan alasan lain adalah yang bikin suaranya makin senyap lagi karena udah pakai PBT. PPT. PBT. Apa itu? Itu kualitas
apa namanya plastik yang dipakai. Oh, plastik ini, Iya, plastik iya. dari keycapsnya nih ya. Kalau keycaps murah kan pakai ABS ya plastik ya. Iya. Jadi tuh Jadi ABS kayak- tuh yang kayak pokoknya tipis banget lah. Kita Iya, lihatnya dari berasa ringkih lah ya. Berasa ringkih. Tadi aku megang ini yang bagian escape aja ini udah kelihatan kayak solid banget Solid sih. banget kan, betul. Solid banget sih. Nah, jadi dengan ketebalan segitu ditambah cherry profile ditambah switch dari Vantek suaranya jadi enak banget. Ya, itu gitu. kombinasi yang mantap apalagi kalau kalian lihat looks-nya ini. Heeh. Nah, suruh banget Suruhnya ini. suruh banget sih. Wah, cakep banget. Ini buat para penggemar suruh sih. Ini sih ya, sangat Iya. kejang-kejang ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita padukan sama yang udah ada di bawah sini nih. Ini nggak kelihatan ya? Yaitu Deathmatch-nya yang juga pakai Zoro juga di sini nih. Zoro juga. Aduh. Tapi nggak kelihatan ya udah nanti aja. Nah, Aduh, coba soal keyboard ada lagi nggak nih? masih tadi Her. Ini adalah meta lama yang sebenarnya juga tetap harus diperhatiin. Oh iya, Jadi ini meta lama maksudnya. Bukan. Ini maksudnya aku adalah obrolan lama di komunitas yang sebenarnya sampai sekarang juga terus diperhatiin sama produsen keyboard. Oh iya. Apa itu? Jadi adalah ketika lu bikin cherry profile dengan kepadatan setipis tadi itunya, ukuran tingginya. Bentar, tadi ada teman kantor kita yang bilang dikira ini low profile ya. Bukan low profile, apa namanya yang pendek itu? Low profile. Betul low. Tadi ada yang bilang kayak gitu Kak. Ini low profile Kalau ya. low profile itu layer 1 sampai bawahnya tuh sama Enggak, semua. maksudnya ini saking rendah, saking ininya, saking rendahnya. enggak, Ada yang bilang low profile gitu. kalau low Padahal ini profile- bukan low profile gitu. Oh iya, dia cherry profile. Kalau low profile semuanya sama rata. Iya, sama-sama rendah gitu. Nah, tadi kalau pakai cherry profile, ini adalah obrolan komunitas lama ya. Maksudnya ketika pakai cherry profile, jangan sampai keyboardnya itu north facing PCB-nya PCB-nya. jangan sampai north facing. Oh, iya. Karena ada beberapa tombol itu, beberapa layer tombol tuh akan ada yang nyangkut gitu. Dan kan obrolan lama kan. Akhirnya Iya. Vantek juga tahu itu, ngikutin banget dia apa yang terjadi di komunitas kan. Akhirnya di berarti sini Vantek ngikutin banget. Iya, ya. iyalah. Dia udah Orang produser ngikutin keyboard Mas. udah ngikutin yang lagi hype One Dari Piece dulu. Egghead. Heeh. Sekarang dia ngikutin keluhan pengguna keyboard berarti kan. Iya betul. Keren. Itu makanya di sini Vantek udah pakai PCB-nya yang south facing. South facing. Iya. Iya, jadi tombol lampunya tuh ada di bawah. Hmm. Gak cuma south facing PCB-nya, dia juga udah 5 pin. Udah 5 pin. Berarti switch yang 3 pin atau Nggak bisa 5 pin? masuk, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, bisa masuk lah. Bisa dong. Bisa masuk. Kalau 3 pin bisa dong. Iya gitu. Jadi bener-bener bener-bener sama ini kan. universal. Universal. Jadi kalau untuk semua misalnya kalian beli ini tapi nggak suka sama switchnya bisa ganti yang Iya. Atau mungkin kalian suka atau yang dari Vantek juga Iya, gitu. mungkin kalian pakai ini awet sampai 15 tahun ya. Terus Wih, pengen iya, ganti, gitu, terus pengen ganti switch. nggak masalah, Nggak masalah, bisa. Dia gitu. dia sangat universal. Iya gitu. betul. Nah, kita balik ke Zoro-nya lagi nih Mas. Zoro. Jadi ini tadi kan menggunakan PBT kan, Iya. itunya. Jadi tuh dia menggunakan teknik printing yang disebut dengan PBT die sub. PBT die sub. PDB, PBT die sub. PBT, PBT, ya, betul. PBT. Aku tahu PBT itu nanti dia dicek kayak gimana dulu. Merah-merah gitu, tahu. PBT die sub. PBT dasar. Apa itu? Mungkin bisa ke sini. Apa itu PBT die sub? Ntar ini mau munculin sekarang nggak? Oh iya, footage-nya? dimunculin itu ada tadi footage-nya? yang foto zoomnya 5555. Nah, ini adalah contohnya. Jadi PBT die sub adalah teknik printing kayak double ganda gitu 2 kali gitu. Iya. Jadi di dalamnya keyboardnya udah nggak kena print, ya. tapi maksudnya dia dapat layer baru yang udah ada cetakan warnanya dan dia dicetak lagi untuk legendnya lagi. Itu Jadi yang bikin berlapis-lapis kan? berlapis-lapis. Oh iya. Apa kayak- keunggulannya pakai kayak gituan? keunggulannya adalah jelas legendnya jadi lebih awet. Oh. Legendnya ini gak bakal terkikis oleh zaman ya. Buset. Oh, jadi nggak akan Nggak akan keplotek gitu-gitu. Keplotek kayak gitu, Kebaret iya, sih iya. masih mungkin kalau Iya, kebaret. kalau kalau makainya ini ya brutal ya, Bung. Iya, apalagi Ngapain? gara-gara nih Zoro kan kalian pakai pedang-pedangan gini. Ngapain Mas gitu. Ya, jadi intinya nih Terlalu ekstrim, Mas. tahan lama. Tahan lama. Kalian mau gimana itu tetap oke. Ya paling kalau habis pemakaian berdebu-debu dikit masih oke. Itu tinggal kalian gimana bersihinnya aja sih. Iya. Kalau aku bersihinnya pakai sunlight ya. Direndam pakai sunlight itu ditahan berapa jam juga udah bersih lagi. Nah, langsung Iya, bersih. Kayak iya, sunlight iya. tuh ada kayak ada pembasmi kumannya gitu. Ayo kita serang iya, kumannya iya. ya. Padahal Tapi ada 0,01 yang ditinggalkan kan? 0,99. lucu bener. Iya bener. Nah, dengan itu dia jadi tahan lama, terus teksturnya oke banget, lembut. Teksturnya mantep, cakep banget. Kalau printing
rendah gitu, itu kelihatan teksturnya kayak nggak beraturan lah. Nah gini Mas, aku kan salah satu orang yang tangannya sering berkeringat. Nah itu kan biasanya bisa mempengaruhi catnya keyboard kan. Apalagi kalau keyboard lama aku udah kelihatan udah kelopek-kelopek. Kalau ini gimana? Oh nggak masalah Mas, kayak BT Daisapp. Itu nggak masalah. Jadi nggak akan terpengaruh juga. Jadi nggak akan walaupun tangan kita basah ya. Nggak masalah. Oh, kayak karena mungkin tangan Anda yang bakal iritasi sih kayaknya. Kebanyakan gini ya. Itu ngapain Mas? Iya gitu. Cuma karena ini udah PBT Daisapp, jadi printingannya solid. Jadi dia tuh bukannya sifatnya shine through. Apa itu? Dia tuh nggak tembus cahaya. Ya, jadi kalau kalian nyalain ininya nih, nah ini kan nyala nih. Jadi lightingnya itu nggak tembus ke ininya namanya? Iya. Itu emang tuh udah meta lama yang ditinggalin sih. Kalau meta dulu tuh itunya dibikin keycapsnya yang shine through gitu. Jadi ini bisa lebar gitu. Aku sih lebih suka yang gini ya. Iya. Lebih low profile. Bukan low profile, lebih ke minimalis. Bener. Itu adalah meta baru Mas. Meta baru kayak 2 tahun terakhir lah. Jadi kita tuh udah bosan ngelihat keyboard yang warna-warni gini. Betul. Meskipun Maxfit ini punya mode lighting yang banyak banget, puluhan mode gitu, bisa kalian atur kecepatan sama intensitasnya gitu dan bisa diatur sendiri juga pakai aplikasi VIA. Tapi untuk meta belakangan ini itu tuh kadang-kadang nggak kepake. Jadi mereka lebih suka keyboard yang versi redup gini aja. Yang bikin ini keyboard tahan 200 jam. dan itu tujuan kenapa keycapsnya dibuat bagus? Tujuannya itu. Iya, biar kita nggak terlalu bergantung pada RGB. Nggak harus bergantung pada RGB-nya karena kayaknya udah sebagus itu. Bikin nggak mengganggu nggak sih kalau ada terlalu banyak RGB? Kalau aku sih iya sih. Sekarang RGB selalu aku matiin sih. Oh iya. Dan printingnya sih, aku balik lagi soal printing ya. Kenapa tuh? Ini printing Zuru-nya sih sangat-sangat high quality sih. Dan ini kalau kalian tarik ini printingnya buat cuma di atas, tapi juga ke bawahnya. Iya nih. Layer bawahnya. Bahkan di awan juga gitu. Bisa dicabut nggak ya? Nah, mungkin ada yang belum ngeh. Pengen detail. Ini bisa di zoom ke sini. Nah, yang tadi dimaksud Ilham tadi yang sampai bawah. Ini kan keycapnya nih. Keycapnya, nah dia di print sampai bawah sini, jadi kakinya neke di sini dia. Iya. Nah ini saking nggak mau ada barang yang ketinggalan, Fantech seniat ini buat bikin kolaborasi, itu sih best Fantech. Iya. Ini sih keyboard sangat mantap sekali ya. Jadi sangat mantap. Kalau misalnya kalian penggemar Zoro, apalagi Zoro pas Egghead yang emang bajunya sangat-sangat samurai sekali itu, samurai modern ya. Ini sih bisa jadi pilihan kalian sih buat dibeli buat memenuhi meja kalian gitu. Apalagi kalau kalian yang suka minimalis juga ini masih masuk banget sih walaupun beberapa itu ada gambarnya cuman oke lah. Iya, masih parah banget. Masih masuk gitu buat tema minimalis. Nah, keyboardnya tapi aku punya kesimpulan. Apa tuh? Tapi mau apa? Iya, kesimpulan dulu. Kesimpulanku, keyboard ini adalah untuk kamu yang pengen beli keyboard satu dan bagus banget. Udah. Dan kamu penggemar Zoro. Iya, dan kamu nggak perlu lagi modif-modif. Dan ini nggak cuma Zoro ya, kalian bisa yang beli. Masih ada yang lain, ada versi karakter yang lain, karakter One Piece yang lain. Betul, gitu. Kalian bisa beli itu. Jadi kalian beli ini udah jadi, udah ini udah bagus. Dengan fitur kekinian, keycapsnya juga bagus, gitu-gitu kan. Nah, cuma kurang yang menurut aku adalah ketika kalian beli keyboard gini, ini jadi hal yang sangat sayang ketika kalian pengen modifikasi. Iya. Jadi lebih ke pengguna yang terima jadi aja gitu. Okay. Misalnya kalian mungkin aku nggak tahu ya, mungkin dulu setauku Fantech tuh pernah buat kolaborasi juga dengan One Piece, tapi cuma ngeluarin keycaps. Iya. Itu yang awal-awal tuh. Yang awal-awal. Nah, mungkin someday Fantech kepikiran buat kayak gitu lagi, buat bikin yang versi keycapsnya aja. Iya. Harga tetap premium jelas. Iya. Itu untuk mewadahi misalnya pegiat-pegiat keyboard yang misalnya aku pengen Zoro, cuman aku kurang suka nih yang layout 75% ini. Oh iya, aku maunya yang 65 atau TKL. TKL full size atau kayak keyboard aku 40%. Hanya ya. Gini enggak masuk Mas di 40% Mas. Yang ini enggak masuk soalnya di 40%. Kenapa? Hah? Kenapa?
itu kayak spacebar-nya nggak dapat lagi kan, aku spacebar kecil banget. Oh Cuma iya 2U iya, gitu-gitu. spacebar-nya nggak masuk ya. Iya gitu-gitu. Emang 40% cuma Nyusahin. psikopat kayak. Gitu. Oke, itu keyboard ya. Selain Keyboard. keyboard sebenarnya ada juga mouse nih. Ini mouse-nya juga yang dikasih yang premium lagi. Premium juga ya. Ini Tanto E. Jadi mouse gamingnya Fantech yang Fantech. paling premium. Dan ini sebenarnya temanya soal Luffy ya. Iya, iya, iya. Kalau kalian nggak percaya, nah ini di kardusnya dia Luffy ya. Tapi di mouse-nya memang unsur Luffy-nya nggak terlalu banyak. Jadi ini Bahkan belum nggak ada dibuat. gambar Luffy ya. Bahkan nggak ada gambar Luffy sama sekali. Baik di dalamnya, dongle-nya juga sama aja kayak ini, sama aja kayak si Maxfit Keyboard. ini. Nah keunggulannya dia dapat charging dock Charging karena dock. ini pakai baterai yang dicas. Iya. Dia bisa dicas lewat lubangnya sendiri dan juga bisa pakai charging dock. Iya. Nih yang ada USB-A-nya, jadi bisa tidak memakan space USB kalian di laptop atau di ini. Jadi tinggal dipasang gini udah ngecas kayak gini. Dan ini soal fitur, ini soal mouse sih Tanto E yang lumayan banyak dipakai Iya, sama para gamers. Dia udah bisa diatur DPI-nya, kemudian triple connection juga. Dia udah pakai kabel USB dan juga ini Bluetooth. Ada 5 tombol. Ada 5 tombol, 1, 2, 3, 4, 5. Ini buat back dan forward. Terus kliknya dia bukan yang tipe silent ya, tapi emang kalau gamers kayaknya nggak terlalu banyak yang suka ini sih silent sih. Dan juga dia bisa dipakai di hampir semua permukaan. Termasuk kayaknya kalau di kaca masih bisa ini. Masih bisa di kaca? Masih bisa. Tapi ya optimalnya jelas kayak di ini sih di deskmat gitu Iya, sih. betul. Jadi tetap butuh deskmat tapi dia bisa dibawa karena dia ringan ya. Ini kan ringan. Coba pegang aja deh. Iya ringan banget. Gini. Karena baterainya dia pakai baterai charge kan, pakai yang bisa dicas gitu. Jadi buat ngegame enak, terus buat kerja juga masih enak karena DPI-nya bisa. Kalau udah selesai udah tinggal taruh aja. Tek. Itu udah langsung nge-charge. Boy. Nge-charge kan. Ini iya dan dia juga bisa jadi host ya. Karena Tanto E ya. Itu tua banget sih. Tua banget. Ya, jadi kalau ada keyboard pasti pasangannya mouse. Iya. Apalagi ini juga buat gaming juga pasti mantep kan. Iya, dan misalnya kalian fans One Piece cuman kalian gak pengen aplikasi. Aku bukan yang Zoro banget, aku bukan yang Luffy banget. bisa Ya udah, pilih yang kalian ini. bisa beli ini Zoro, ini Luffy gitu. Tapi ada satu lagi nih, ini Apa yang tuh? mungkin banyak yang salah fokus. Kalau ini adalah speaker. Itu speaker. Tadi Iya. aku pikir webcam bukan ya? Oh, bukan. Gini bukan. mas. Iya. Terlalu di ini Iya, mas. sorry. Ini adalah speaker Nerabox punyanya Fantech. Sebenarnya ini bukan produk yang baru tapi karena dikasih Luffy jadinya lebih seger aja. Oh, betul. Nah ini kalau ini bisa dilihat. Nah ini ada Nah, ada Luffy-nya nih. Luffy-nya tuh. Ini lebih Luffy daripada Tanto E tadi. Apalagi di sini nih ada tulisannya gede nih. Nah, Luffy. Nah, L gitu. UFFY. Ini Itu speaker fungsinya yang apa tuh, Mas? Kok dikasih strap-strap gitu, Mas? pindah sini dulu. Oh iya, sorry. Gimana tuh? Buat begini mas. Wih, keren. Kayak Kamu kok anaknya beatbox banget. kayak Jamet Citayam tahun berapa ya? Kamu kok hip hop banget sih. Saya Kamu orangnya hipdut banget Kamu mas. hipdut banget sih. sebenarnya nggak ada fungsinya sih ini. Cuma biar bisa dibawa kemana-mana aja lebih gampang. Jadi misalnya nih lagi camping, Iya. nah, bawa aja ini daripada bawa Yang gede-gede. bawa gede-gede segede gaban menu-menuin tas. Kalau bawa gini kan lebih enteng. Apalagi ini suaranya juga udah treble-nya udah pas, bass-nya udah pas. Bukan yang terbaik ya. Kalian kalau berharap ini suaranya stereo segala macam itu berlebihan kalian. Iya. Tapi Kalian kalau bikin apa festival musik pakai ini satu doang kan nggak bisa. Mas, Nggak ya? bisa. Maksudnya itu nggak sesuai kapasitas. betul. Tapi ini menariknya si Nerabox, dia bisa disambungin sama satu Nerabox lagi buat jadi stereo. Wow. Jadi dia bisa turun kanan kiri gitu. Jadi kiri kanan gitu ya. Iya, dan dia bisa dipasangkan ke dia koneksinya cuma dua, cuma tuh? bisa Bluetooth sama pakai micro SD. Jadi dia nggak bisa pakai kabel, nggak bisa pakai audio jack. Jadi memang mungkin kekurangannya itu, tapi memang ini buat meja yang ini sih, buat meja yang minimalis aja. Jadi yang nggak terlalu suara atau bagaimana gitu. Iya. Jadi ini bisa lihat suaranya di sini dan ini bassnya ya tadi ya. Ya ini bassnya dan ini treble-nya. Nah buat kalian yang mau tahu suaranya, kalian bisa cek di footage berikut ini.
Nah, itu dia semua ini ya kolaborasi Fantech yang dikirim ke kita. Iya, bener dikit. Yang dikirim ke kita. Karena enggak masih ada lagi nggak? Oh ya, kalau nggak salah itu masih ada satu lagi TWS. TWS. Kalau di paketnya ya, temanya ya sama kayak ini. Oh, enggak maksudnya Zoro sama Luffy juga. Jadi kalau One Piece X Fantech X One Piece yang Egghead ini dia ada 6 karakter. 6 apa? Enggak, aku lupa ada berapa. Kita hitung bareng-bareng ya. Di sini ada Zoro, terus kemudian Luffy yang versi biasa, ada Nami. Kalau aku nggak salah ya, nanti pihak Fantech tolong perbaikin. Ada Usopp, dan satu lagi Luffy versi Nika. Iya, itu cakep banget. Dan itu yang paling cakep menurut kita ya. Fantech kenapa kalian gak ngirim kita gitu? Tapi kita bersyukur dikasih ini, bersyukur. Kirimin lagi kami akan bikin video lagi. Betul. Ya tapi itu kalau aku sih menurutku udah masuk. Sorry. Menurutku yang bagus sih yang itu sih, yang Luffy Gear 5 Nika itu sih. Itu karena putihnya putih banget. Dan cakep banget. Dan pattern sama ungunya tuh juga dapat. Betul gitu. Tapi awan gitu. Yang ada di sini kita udah punya 6 ya berarti ya. Di sini ada speaker, ada ini apa nih? Mouse, ada keyboard. Kita dapat 2 gamepad juga yang udah kita bahas kemarin dan satu lagi deskmat. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian punya meja ya kayak gini lah settingannya gitu ya. Kalian pikir kalian beli ini tuh cuma dapat ini doang? Kan dapat kabelnya. Dapat kabel aja ya. Enggak, maksudku gua patahin lu. Maksudku ini tuh gak cukup. Iya. Kalian beli ini cuma dapat ini doang? Enggak juga. Maksudnya kalau kalian jual ini doang, misalnya jual ke orang lain gitu. Iya. Ya bukan cuma ini doang yang bisa kalian pegang sebenarnya. Kenapa? Karena Fantech juga ngasih ini, Bro. Apa tuh? Asik. Jadi setiap pembelian ini produk-produk Fantech X One Piece ini kalian bisa dapat kartu-kartu koleksi. Oh iya, kartu koleksi dari One Piece. Di sini tergantung sama kartu yang kalian beli karena di sini Zoro sama Luffy edisi biasa. Jadi ya kelihatan dapatnya yang ini. Dan beda-beda loh ini setiap kartu ya. Jadi meskipun di sini kita kan ada tiga produk Luffy, itu kan ada gamepad, speaker sama mouse, tapi yang di sini dapatnya 3 Luffy dengan gambar yang beda-beda. Betul. Jadi dan semua gambarnya gacha. Jadi kalau kalian pengoleksi One Piece, mengoleksi kartu One Piece, ini ya bisa kalian koleksi. Inilah bukti supaya kalian tidak dibilang Wibu One Piece Karbit. Nakama Karbit. Karbit kalau ini. Ini nih seharga ini ya, seharga helm Honda ya. Maksudnya kalian beli motor dulu baru dapat helm. Ini kayak gini gitu kan. Kalian baru beli produk-produk ini baru dapat ini. Mas, tapi helm Honda harganya minimal 25 juta. Iya betul kan. Kalau beli motornya. Nah, apalagi ini gitu maksudnya. Karena ini dengan kan helm Honda kan gitu-gitu doang Mas, enggak ada bentuk lain kan. Ini beda-beda nih. Ini aku yakin di masa depan ini bakalan jadi salah satu collectible items bagi para nakama. Aku yakin. Percaya aku. Percaya. Dengan fans One Piece sebanyak itu ya. Jadi buat kalian yang nakamanya nakama banget, kemudian kalian pengen mengoleksi barang-barang One Piece, Fantech X One Piece ini wajib jadi salah satu pilihan kalian. Kalian bisa dapatkan di toko officialnya Fantech di marketplace kesayangan kalian. Ada toko hijau, toko oranye, toko hitam, toko biru, toko apa lagi yang banyak. Ya intinya itulah. Atau mungkin kalian bisa datang ke boothnya Fantech kalau mereka lagi buka booth ya. Kan biasanya di event-event gitu, event tertentu Fantech buka booth. Nah kalian bisa langsung nyobain keyboard Maxfit 8, Tanto terus speaker Nerabox atau gamepadnya yang ini. Nah kalian bisa coba langsung di sana dan rasakan sensasinya jadi nakama sejati. Menurutku nakama sejati adalah mereka yang mengoleksi Fantech X One Piece. Mantap. Percuma kalian nonton One Piece sampai akhir, baca manga kalau nggak punya buku ini, kalau nggak punya ini ya produk-produk ini ya. Produk Fantech X One Piece. Percuma kalian nonton 1000 episode tapi keyboard kalian keyboard kantor ya. Minimal ini bos. Percuma nih kalian beli poster kayak gini nih. Ngapain sih beli poster kayak gini kan? Ya beli gini ya bro, biar kelihatan One Piece gitu. Itu dia. Jadi buat kalian langsung aja kunjungi ke toko official store-nya Fantech di toko marketplace kesayangan kalian dan langsung aja check out semua barang Fantech X One Piece sesuai dengan karakter kesukaan kalian. Betul banget. Dan dari sini kita langsung menyimpulkan One Piece tidak overrated. Yeay. Kita selamat.
Oke, itu dia soal pembahasan anime overrated itu apa aja. Kita Iya. sudah jabarkan kriterianya apa aja. Kemudian kalau kalian punya kriteria tambahan, langsung aja tambahin di kolom komentar. Dan juga kalian tulis juga anime yang menurut kalian overrated selain One Piece. Karena One Piece sudah Maksa banget, maksa One karena Piece. One Piece bisa collab sama Fantech, anime lain belum. Iya. Tapi nggak tahu ya kalau Fantech tiba-tiba ini ya Collab sama yang lain collab ya. sama yang lain. Karena mungkin ada anime hype lainnya ya. Iya, Oh, tapi gitu. One Piece hype-nya pas. Mm-mm. Oke, jadi jangan lupa juga buat cek ke ini keranjang merah kita, karena ini semua akan ada di keranjang merah. Siapa tahu kalian habis nonton ini, aku Langsung mau pengen jadi nakama tuh. sejati. Jadi- Aku mau seperti Ilham. Nggak ada sih ya. jadi kalian maksudnya kalau komen kak itu beli di mana, kak itu beli di mana, Langsung aja ke cek keranjang merah di bawah sini nanti, di bawah sini nanti ya. Iya, Langsung kalian check out dan kalian tag kita di IG-nya Fantech supaya Ih, menarik. Fantech tahu kalau kita membantu Fantech menjual. Boleh nggak sih kalau gitu? Boleh aja. Boleh Oke, aja. itu aja pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat Fantech yang sudah mendukung video ini. Iya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.